نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 21 Ramadan 1433 Hijriah, yang berarti sekarang ini adalah pertemuan kita yang ke-21 yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafidhahullah ta'ala, yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kemarin kita sampai adab yang keberapa? 73, tentang apa? Mengembalikan ilmu kepada Allah. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-74. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, al-hadaru min hasadil aqran. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, waspada dari hasad sesama teman. Waspada dari hasad sesama teman. Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Sifat hasad itu ada dalam diri semua manusia. Jadi semua manusia itu mempunyai kecenderungan untuk bersifat hasad. Tidak suka kalau ada orang lain dari jenisnya yang lebih tinggi dari dia, yang lebih tinggi keutamaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki apabila ia telah mendengki. Siapa pendengki itu? Manusia. Jadi semua manusia itu punya kecenderungan untuk bersifat hasad. Tinggal kembali kepada dia, sifat hasadnya itu dipraktekkan atau tidak dipraktekkan. Sifat hasadnya itu dikeluarkan atau dipendam dan dikalahkan. Dan hasad ini adalah merupakan wal hasadu dzambu iblis. Hasad ini adalah dosanya iblis, yaitu hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena iblis melihat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat derajatnya seakan-akan ya di atasnya para malaikat. Allah menciptakannya dengan tangannya, dan Allah memerintahkan malaikat sujud kepadanya, kepada Nabi Adam, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Dan Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam, memberikan ilmu yang banyak kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam ditempatkan di sisinya di surga. Lalu iblis hasad. Jadi hasad itu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Tidak suka. Bahkan kadang bukan hanya tidak suka, disertai lagi dengan ingin nikmat itu dicabut dari orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, ingin nikmat itu pindah kepada dirinya.
Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebut sifatnya Yahudi. Yahudi itu punya sifat hasad. Hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad ya, bukan dari Bani Israel. Yahudi dari Bani Israel. Dulu kenabian mula-mula berada di kalangan Bani Israel. Karena mereka melampaui batas, maka dicabut oleh Allah, diberikan kepada orang Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yahudi hasad, sakit hati. Karena kenabian dicabut dari Bani Israel, diberikan kepada orang Arab. Lalu tidak mau beriman. Yang menjadikan Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu rasialis. Karena nabinya bukan Bani Israel, karena nabinya orang Arab. Jadi menghalangi seseorang daripada mengikuti kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim bi naw'in minal hasad liman hadahu Allahu li'ilmin nafi' aw 'amalin shalih. Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada sebagian orang-orang yang berilmu dan yang selain mereka dengan sifat hasad, yaitu merasa hasad kepada orang yang oleh Allah diberi hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat atau dijadikan beramal soleh. Jadi sebagian ulama, sebagian penuntut ilmu diuji oleh Allah dengan hasad. Hasad kepada sesama teman. Tidak suka kalau orang lain punya ilmu seperti ilmu yang dia miliki. Tidak suka kalau orang beramal soleh seperti amal soleh yang dia kerjakan. Wa huwa khuluqun madmumun mutlaqan. Dan ini merupakan sifat yang tercela secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdi'i min akhlaqil maghdubi 'alaihim. Ya, dan ini termasuk akhlaknya orang yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maghdub 'alaihim itu siapa? Yang dimurkai Allah itu siapa? Yahudi. Jadi hasad termasuk akhlaknya orang yang dimurkai Allah, akhlaknya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang hasad itu adalah orang yang seprofesi, ya, penuntut ilmu, hasadnya kepada sesama penuntut ilmu. Ulama, hasadnya kepada sesama ulama. Pedagang, hasadnya kepada sesama pedagang yang sejenis dia dagangannya, ya. Petani, hasadnya kepada petani. Ahli ibadah, hasadnya kepada ahli ibadah. Jadi sejenis. Jadi tidak mau dia itu merasa diungguli, lalu timbul sifat hasad. Dan ini adalah merupakan sifatnya orang yang mencari dunia. Kalau orang mencari Allah, ya, itu tidak ada hasad. Semakin banyak temannya seprofesi, semakin senang. Semakin banyak temannya mencari ilmu, semakin senang. Semakin banyak temannya beribadah, semakin senang. Jadi bukan malah merasa tersaingi, ya, merasa senang karena banyak temannya. Karena di dunia ini sempit, tidak mungkin semuanya dapat. Sebagian dapat, sebagian tidak dapat, akhirnya saling hasad iri dengki yang tidak dapat. Kalau mencari ridhonya Allah, semuanya dapat, luas. Jadi nggak perlu hasad, semuanya dapat. Semakin banyak orangnya, semuanya dapat. Ya, karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, biasanya sesama penuntut ilmu, sesama ahlus sunnah wal jamaah, sesama pengikut ajarannya salafus soleh, saling benci, saling mentahdir, saling menyerang, bahkan terjadi pecah belah. Kenapa? Karena timbul sifat hasad, hawa nafsu, sehingga cenderung untuk menyalah-nyalahkan. Yang dicari adalah kesalahannya, bukan yang dicari kebenarannya. Kalau orang dicari kesalahannya, kita semua banyak kesalahannya. Ya, di sini ada cerita
Cerita ini berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diceritakan oleh Al-Humaidi rahimahullahu taala, wa kana Asy-Syafi'iyyu qubalatal mizab. Waktu itu Al-Imam Asy-Syafi'i berada di depannya mizab. Mizab itu pancuran yang ada di Ka'bah. Ya, pancurannya air yang ada di Ka'bah. Kalau antum melihat ya, ada pancurannya air itu loh di Ka'bah. Itu namanya mizab. Itu kalau hujan airnya mengalir dari situ. Itu namanya mizab. Waktu itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berada di depannya Ka'bah, di depannya mizab. Fajalasna ilaihi, lalu kami duduk di depannya Imam Syafi'i. Wadarat masail, lalu di sana dibahas beberapa masalah. Jadi di depannya Ka'bah kumpul Imam Syafi'i, bahas beberapa masalah. Falamma qumna, ketika kami sudah bangkit, sudah selesai, kami berdiri, kami pergi. Qala li Ahmad bin Hanbal kaifa ra'aita. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu? Tanya kepada siapa tadi? Kepada siapa? Kepada siapa tanyanya? Tanyanya kepada Al-Humaidi, perawinya ini. Jadi setelah selesai Imam Ahmad tanya kepada perawinya ini, yaitu Al-Humaidi. Kata Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Bagaimana pendapatmu? Tadi kita ngobrol-ngobrol, bahas beberapa masalah. Nah, bagaimana pendapatmu tentang tadi itu? Lalu apa yang terjadi? Faja'altu atatabba'u ma kana akhta'a fihi wa kana dzalika minni bil qurasyiyah, yakni minal hasad. Lalu aku berusaha mencari-cari kesalahannya Imam Syafi'i, dan bahwasanya Imam Syafi'i itu sama dengan aku, sama-sama dari suku Quraisy. Jadi Al-Humaidi ini nggak ingin ada orang dari suku Quraisy yang merasa lebih tinggi dari dia. Jadi dia ingin menjatuhkan Imam Syafi'i karena ada perasaan hasad. Dia tidak ingin orang dari suku Quraisy seperti dia yang lebih tinggi dari dia. Yang dicari kesalahannya. Faqala li Ahmad bin Hanbal, lalu berkata kepadaku Imam Ahmad bin Hanbal, dinasihati oleh Imam Ahmad. Ya, nasihatnya, fa anta la tarda an takuna an yakuna rajulun min Quraisyin yakunu lahu hadhil ma'rifah wa hadzal bayan tamurru mi'a mas'alah yukhti'u khamsan aw 'ashran utruk ma akhta wa khudh ma asab. Kata Imam Ahmad, kamu tidak rela kalau ada orang dari suku Quraisy yang punya ilmu seperti ini, yang bisa menjelaskan seperti ini, kamu tidak senang ya? Tadi yang dibahas itu ada 100 masalah. 100 masalah dibahas. Salahnya cuma ada 5 atau 10. Tinggalkan yang salah, ambillah yang benar. Jadi bahas 100 masalah. Ya. Salahnya cuma 5 atau 10. Berarti banyak mana salahnya dengan benarnya? Ya banyak benarnya. Karena ini ada orang hasad, yang diangkat adalah salahnya, benarnya yang banyak dilupakan, salahnya sedikit diingat-ingat. Atau Imam Ahmad, tinggalkan itu, ambil yang benar, yang salah tinggalkan. Ya, artinya Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i ini orang hebat. 100 masalah, salahnya cuma 5 atau 10 saja, lebih banyak benarnya daripada salahnya. Tapi inilah, kalau orang sudah timbul sifat hasad, yang dicari adalah kesalahan. Jangan sampai di antara kita para penuntut ilmu timbul sifat hasad. Nanti akhirnya jadi saling menyalahkan. Kemudian di antara nasihat Imam Ahmad pula kepada orang-orang yang berada di majelisnya, i'lamu rahimakumullah anna ar-rajula min ahli al-ilmi idza manahahu Allahu syai'an min al-ilmi wa hurimahu qurana'uh wa ashkaluh hasaduhu faramauhu bima laysa fihi wa bi'satil khaslatu fi ahli ilmi.
Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda semuanya, bahwa seseorang itu, jika seorang ahli ilmu, seorang ulama, apabila oleh Allah diberi suatu ilmu yang mana teman-temannya tidak diberi ilmu yang seperti itu, orang-orang seperti dia tidak diberi oleh Allah ilmu yang seperti itu, artinya ilmunya dia lebih daripada teman-temannya, ilmunya dia lebih daripada yang lainnya, maka mereka itu akan hasad kepada dia, dan mereka itu akan menuduh dia dengan sesuatu yang tidak ada pada dia, dicari-cari kesalahannya. Lalu kata Imam Ahmad, wa bi'satil khoslatu fi ahlil ilmi, ini adalah sifat yang buruk yang ada pada ulama, yang ada pada penuntut ilmu, yaitu sifat hasad. Jadi di antara hasad di kalangan ahli ilmu, ulama, para penuntut ilmu itu, kalau ada temannya ada ilmunya lebih, ya, maka tidak senang, berusaha disalah-salahkan, dicari kesalahannya, bukan dicari kebenarannya. Jadi ini adab yang nomor ke-74, al-hadar min hasadil aqran, waspada daripada hasad kepada sesama teman. Jadi kita berusaha sifat hasad kita tinggalkan dari hati kita. Di antara caranya itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mencabut sifat hasad dari hati kita. Berdoa kepada Allah, mencabut, ya Allah cabutlah sifat hasad dari hati hamba ya Allah. Karena orang yang punya sifat hasad itu amalannya hapus, ya. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kamu dari sifat hasad, karena sifat hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, pahalanya hapus. Demikian pula orang yang hasad ini di dunia dia susah, di akhirat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia susah, enggak pernah bahagia orang hasad itu. Susah terus. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-75, yaitu al-hadaru minal ujubi bil ilmi wal khuyala'i fihi. Adab yang ke-75, waspada daripada ujub dengan ilmu dan sombong dengan ilmunya. Artinya kita waspada, jangan sampai kita punya ilmu lalu kita ujub, bangga diri, atau bahkan sombong. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki sifat berlebihan seperti sifat berlebihannya harta. Maksudnya kalau orang berharta bisa sombong, bisa ujub, orang berilmu juga bisa sombong, bisa ujub, ilmu yang tidak bermanfaat. Qala Masruq, berkata Masruq rahimahullahu ta'ala, bihasbir rajuli minal ilmi an yakhshallaha azza wa jalla, wa bihasbir rajuli minal jahli an yu'jiba bi'ilmihi. Ya. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang yang berilmu jika dia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dianggap sebagai orang bodoh jika dia merasa bangga dengan ilmunya. Jadi orang itu dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah. Sementara kalau tidak takut kepada Allah malah bangga dengan ilmunya, berarti dia adalah orang yang bodoh. Karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang berilmu. Wa qala Abu Wahab al-Maruzi rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Wahab al-Maruzi, semoga Allah merahmatinya, sa'altu ibnal Mubarak anil kibir, aku bertanya kepada Abdullah ibnul Mubarak tentang sombong. Apa sombong itu? Faqala antazdarin nas, yaitu kamu meremehkan manusia. Meremehkan manusia, ya. Kalau di dalam hadis disebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Wa sa'altuhu 'anil 'ujub, lalu aku tanya kepadanya tentang ujub. Apa itu ujub? Tanya kepada siapa ini? Tanya kepada siapa? Abdullah ibn Mubarak. Faqala antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Ujub, bangga diri, itu adalah kamu melihat bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa paling pinter, itu namanya ujub. Merasa dia punya ilmu yang orang lain tidak punya ilmu, seperti itu. Memang tujuannya adalah untuk membanggakan dirinya. Karena itu Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, min afdali adabil alim tawadhu'uhu wa tarkul i'jab bi ilmihi wa bu'du hubbir ri'asa anhu. Di antara adab penuntut ilmu yang paling afdal adalah tawadhu'nya, merendahnya, tidak bangga dengan ilmunya, tidak sombong dengan ilmunya. Wa tarkul i'jab bi ilmihi, dia meninggalkan ujub dengan ilmunya, dan dia juga menjauh daripada cinta kedudukan. Dia menjauh daripada cinta popularitas. Ya, ini adabnya penuntut ilmu yang paling afdal, menjauh daripada cinta popularitas, menjauh daripada cinta ketenaran, atau juga menjauh daripada cinta kedudukan, riasah kedudukan. Jadi ini penuntut ilmu itu jangan sampai nanti ingin kedudukan, jabatan untuk berbangga-banggaan, kecuali kalau jabatan untuk kemaslahatan, niatnya karena Allah lillahi ta'ala, dan untuk kebaikan, untuk maslahat umat. Demikian pula adabnya penuntut ilmu itu, dia tidak kepingin terkenal. Enak mana jadi orang terkenal dengan jadi orang tidak terkenal? Enakan mana? Relatif ya. Tapi secara umum lebih enak menjadi orang tidak terkenal. Secara umum paling enak jadi orang tidak terkenal, nggak punya beban apa-apa. Dia bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih menjaga keikhlasan. Tapi boleh jadi Allah yang menjadikannya terkenal. Dia ingin tidak terkenal, tapi Allah menjadikannya terkenal, karena Allah tahu banyak manfaat daripadanya. Seperti siapa? Orang paling terkenal dunia itu siapa? Siapa? Para nabi. Orang paling terkenal saat dunia, para nabi. Para nabi itu oleh Allah dijadikan terkenal demi apa? Demi kemaslahatan, untuk membimbing umatnya, Yang jelek itu adalah orang yang memang mencari ketenaran, ingin terkenal, ingin jabatan, ingin kedudukan untuk mencari materi duniawi. Ini jelek, ini tidak baik. Tapi ada kalanya orang itu kepingin tidak terkenal, kepingin menghilang dari peredaran, tapi Allah selalu ngangkat dia, Allah selalu menampakkan, Allah selalu menjadikannya tenar, Allah selalu menjadikannya terkenal. Maka di sini ini dari Allah. Ya sudah, kita hati-hati saja menjaga diri. Jangan sampai ujub dengan ilmunya, jangan sampai sombong dengan ilmunya, tetap menjaga tawadhu, sifat rendah hati. Karena yang mau kita sombongkan ini apa? Semua ilmu yang kita miliki juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat yang nomor ke-75, waspada daripada ujub dengan ilmunya dan sombong dengan ilmunya. Jangan sampai ya, kalau ilmu kita dicabut oleh Allah, kita mau apa? Dalam sekejap kita bisa menjadi orang bodoh kalau dicabut ilmu kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ujub, bukan sombong, tapi malah bersyukur kepada Allah, tawadhu, dan selalu minta tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-76, kitmanu ba'dil ilmi lil maslahati, menyembunyikan sebagian ilmu demi maslahat. Ini ya, jadi ada ilmu itu ada kalanya perlu disembunyikan demi maslahat. Jadi tidak semuanya disebarkan.
Jadi ilmu yang kalau kita berikan orang, khawatir orang nanti salah paham, jangan diberikan. Ini berarti orang ini belum saatnya. Contohnya di sini dibawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Ada beberapa redaksi ya. Di sini redaksinya berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Mu'ad radhiyallahu taala anhu radifahu ala rahal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas kendaraannya. Ini tawadhu ya, Rasulullah tawadhu membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Qala, lalu Rasulullah memanggil, ya Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad langsung menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Apa ya Rasulullah? Ada perlu apa ya Rasulullah? Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali Rasulullah manggil, sahabat Mu'ad menyaut panggilannya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa harramahu Allah 'alan nar. Tiadalah seorang pun yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan persaksian itu secara jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkannya dari api neraka. Jadi orang kalau bertauhid, mengikuti sunnah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lalu kata sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, afala ukhbirun nasa fayastabshiru. Ya Rasulullah, apakah boleh saya beritahukan hadis ini kepada orang lain supaya mereka senang? Ini hadis ini Masya Allah menyenangkan, bahwa orang kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari hatinya, maka haram neraka menyentuh dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan yattakilu, jangan kau beritahukan mereka, karena nanti mereka akan gampang-gampangkan, mereka akan salah paham. Jadi khawatirnya salah paham apa maksudnya? Khawatirnya nanti orang itu salah paham, yang penting tidak syirik, maksiat, tidak apa-apa. Kan bisa disepahami seperti itu kan? Lalu oleh sahabat Mu'ad, wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'atuman, menjelang wafat sahabat Mu'ad memberitahukan hadis ini karena takut dosa menyimpan ilmu. Jadi maksudnya di sini, kalau ada ilmu yang kita khawatir disampaikan kepada orang itu salah paham, berbahaya, jangan disampaikan, disimpan saja. Sampaikan saja ilmu yang biasa-biasa saja, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang tinggi-tinggi, nanti khawatir disalah pahami. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba wa rasuluh. Ya, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang telah mereka ketahui selama ini. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi maksudnya kalau ngomong sama orang itu, sampaikan yang sudah dikenal selama ini, yang biasa-biasa saja. Nanti kalau tidak, disampaikan yang mungkin mereka otaknya belum menjangkau, akhirnya mereka nanti mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya disalahkan oleh mereka, nanti Allah, nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bicara kita terlalu ketinggian, nggak nyambung akalnya. Jadi beritahu saja yang nyambung akalnya. Diperjelas lagi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma anta muhaddithun qauman bi haditsin la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tiadalah kamu berbicara dengan suatu kaum, dengan suatu pembicaraan yang akal mereka belum bisa menjangkaunya, melainkan pembicaraanmu itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya. Jadi maksudnya itu
ada kalanya ilmu perlu disimpan dulu, jangan disampaikan kalau khawatir menimbulkan fitnah. Ya, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, Imam Ahmad itu membenci untuk menyampaikan hadits-hadits yang dohirnya bisa dipahami mengajak kita memberontak penguasa. Karena saat itu zaman penguasa Bani zamannya Imam Ahmad, Bani Abbasiyah, ya. Itu penguasa cenderung orang-orang kepingin berontak. Orang-orang kepingin berontak, ngejak Imam Ahmad gak mau berontak. Imam Ahmad malah berusaha mendoakan penguasa dengan kebaikan. Karena kalau penguasanya baik, rakyatnya akan menjadi baik. Lah di sini Imam Ahmad membenci menyampaikan hadits-hadits yang secara dohir mengajak kita untuk memberontak, jangan disampaikan. Ini orang sudah kepingin berontak, dikasih hadis ini sudah langsung seakan-akan kita malah menyulut api, ya, korek sudah. Jadi hadisnya sahih, tapi bisa menimbulkan fitnah, terjadi pemberontakan nanti, kacau. Zaman Imam Ahmad waktu itu kan penguasanya diantaranya dikuasai oleh ya kaum Mu'tazilah yang mengajak orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, banyak fitnah. Imam Ahmad diajak berontak, tapi Imam Ahmad nggak mau. Imam Ahmad tidak mau berontak. Imam Ahmad bersikap penguasa ini pada asalnya orang baik, anak keturunannya Harun Ar-Rasyid, orang baik-baik. Hanya saja mereka dikuasai oleh orang-orang yang jahat, hingga terpengaruh. Imam Ahmad cenderung mendoakan kebaikan saja. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu ta'ala membenci disampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah yang khawatir nanti orang bisa salah paham. Sifat-sifat Allah disampaikan kepada orang awam secara mendetail, nanti orang awam salah paham, salah dalam memahami tentang Allah, bahaya. Ya. Jadi kita lihat dulu, kita berbicara dengan siapa. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, ammal ula fa bathahtu wa ammal akhar law bathahtuhu laqutiat hadil hulqum. Kata sahabat Abu Hurairah, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 wadah ilmu. Yang satu wadah sudah aku sampaikan, yang satu wadah lagi kalau aku sampaikan maka akan dipenggal leherku ini. Jadi ada ilmu yang beliau sembunyikan, yaitu ilmu tentang fitnah-fitnah yang bakal terjadi dari kalangan Bani Umayyah. Disembunyikan oleh beliau. Karena apa? Kalau disampaikan nanti bakal dibunuh semuanya. Bukan takut dibunuh, tapi demi menghindari fitnah yang lebih besar. Jadi menyembunyikan ilmu di saat diperlukan, ya. Jadi bukan beliau takut dibunuh, bukan. Cuman beliau tidak ingin kalau orang itu nanti salah paham, timbul fitnah yang lebih besar. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengingkari sahabat Anas ketika menyampaikan hadits Al-Uraniyin kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang dolim, penguasa yang dolim, membantai rakyatnya, membantai para ulama. Sahabat Anas bin Malik menyampaikan hadits kepada Hajjaj, haditsnya Uraniyin, yaitu hadits tentang Rasulullah yang menghukum, ya, orang-orang yang membunuh para sahabat, tapi dengan hukuman yang cukup keras hukumannya, cukup keras Rasulullah menghukum mereka. Karena hadis gini kalau disampaikan kepada Hajjaj, seakan-akan apa jadinya? Jadinya apa? Jadinya seakan-akan malah membenarkan perbuatannya Hajjaj, seakan-akan malah mendukung perbuatannya Hajjaj untuk berbuat dolim, menyiksa orang. Ada dalilnya ini loh, hadisnya benar, cuman ketika disampaikan kepada Hajjaj, Hajjajnya salah paham. Nanti Hajjaj mengatakan Rasulullah aja menggitukan orang, berarti kita juga tidak apa-apa berbuat begitu kepada orang, timbul salah paham. Jadi maksudnya di sini intinya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada kalanya sebagian ilmu itu perlu disembunyikan demi maslahat.
Kalau khawatir bisa menimbulkan fitnah, kalau khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan amalan. Kalau amalan seperti sholat dan yang lainnya, sampaikan. Ilmu yang tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum had. Ini ilmu yang berupa berita-berita, kabar-kabar, ya, berita-berita, khabar-khabar dari Nabi, yang mana kalau disampaikan khawatir nanti orang bisa salah paham. Jangan disampaikan, simpan saja. Ya. Jadi kita berbicara melihat siapa orang yang kita ajak bicara. Kemudian selanjutnya kita masuk adab yang baru lagi, adab nomor ke-77. La yahqiru talibul ilmi nafsahu. Penuntut ilmu itu jangan meremehkan dirinya. Jangan meremehkan dirinya. Maksudnya di sini nanti keterangannya itu kalau punya ilmu, jangan mengatakan tidak punya ilmu, katakan ilmu, jangan diremehkan dirimu. Dibawakan riwayat sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu itu pada suatu hari bertanya kepada para sahabat Nabi, fi man tarawna hadhil ayah nazalat, menurut kalian ayat ini turun kepada siapa? Itu ayat surat Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Terjemahannya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Sahabat Umar bin Khattab tanya kepada para sahabat, ayat ini turun kepada siapa? Ternyata para sahabat menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Faghadiba Umaru radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar marah. Kata sahabat Umar, qulu na'lam aw la na'lam. Kamu jangan jawab gitu, jawab kami tahu atau kami tidak tahu. Jadi sahabat Umar tidak suka kalau jawabannya itu Allahu a'lam. Bukan berarti beliau tidak senang kalau ada orang bilang Allahu a'lam. Maksudnya kalau tahu kamu jawab, kalau tidak tahu baru bilang Allahu a'lam. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya ilmu, omongkan ilmu itu, jangan bilang tidak punya ilmu. Jadi kalau tahu, sampaikan ilmunya. Seperti itu. Jadi beliau marahnya bukan karena ucapan Allahu a'lamnya loh ya. Kalau Allahu a'lam itu bagus, kemarin kita bahas kan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita mengatakan Allahu a'lam. Kita bilang la adri, saya tidak tahu. Yang beliau ingkari di sini adalah di antara sahabat ada yang tahu, cuman merasa merasa rendah dirinya, tidak mau nyampaikan, merasa rendah, merasa hina. Jangan merasa hina. Kalau punya ilmu sampaikan. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Di dalam diriku ada suatu jawaban tentang hal itu wahai Amirul Mukminin. Ya. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, saya tahu jawabannya. Lalu kata sahabat Umar, ya bena akhi, kul wala tahkir nafsak. Wahai anak saudaraku. Ibnu Abbas itu masih muda ya, muda belia. Jadi dipanggil anak saudaraku, keponakan. Wahai keponakanku, katakan kalau kamu tahu. Jangan kamu menghinakan dirimu. Jangan kamu meremehkan kemampuanmu. Kalau kamu tahu ngomong. Jangan kamu menghina dirimu, meremehkan dirimu. Ya. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab,
Duribat mathalan li'amal. Itu adalah perumpamaan terhadap amalan. Perumpamaan terhadap suatu amalan. Lalu kata sahabat Umar, ayu amal, amalan apa? Kata sahabat Ibnu Abbas, li rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillahi azza wa jalla, thumma ba'atha Allahu lahu syaitana fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malah. Itu adalah perumpamaan bagi orang kaya yang dia berbuat taat kepada Allah, berbuat taat kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengutus kepada orang kaya itu syaitan yang mengajak dia berbuat maksiat. Lalu dia menuruti syaitan, dia berbuat maksiat sehingga amalannya yang banyak itu hapus. Ya. Jadi di sini seorang penuntut ilmu ketika ditanya punya ilmu, sampaikan. Jangan merasa dirinya tidak pantas. Jangan merasa dirinya rendah atau hina. Kalau tahu, sampaikan. Ya. Kan sahabat Umar tadi mengatakan, ya bena akhi, kul wala tahkir nafsak. Wahai anak saudaraku, katakan, jangan kamu hina dirimu, jangan kamu remehkan dirimu. Karena itu Al-Wazir Ibnu Hubairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadzal haditsu yadullu ala anna fahmar rajul yulhiquhu bidawil asnan wa in kana hadatsan wa qad yabruzu alaihim. Hadits ini adalah dalil bahwasanya seseorang yang punya pemahaman, orang yang punya ilmu, ya, walaupun usianya muda belia, maka dia akan digolongkan dengan ulama-ulama yang senior karena ilmu yang dia miliki. Dan boleh jadi dia mengalahkan ulama yang senior. Contohnya siapa? Ibnu Abbas. Ya. Waktu itu banyak sahabat senior-senior, tapi semuanya nggak ada yang tahu. Yang tahu malah Ibnu Abbas yang masih kecil, sehingga kecil pun tingkatannya sama dengan para senior gara-gara ilmu yang dimiliki. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa fil hadithi quwwatu fahmi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadits ini adalah dalil tentang kuatnya kefahaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kefahamannya kuat, paham betul, otaknya kuat. Wa qurbu manzilatihi min Umar. Dan ini juga menunjukkan dekatnya kedudukan sahabat Ibnu Abbas daripada sahabat Umar Ibnul Khattab. Jadi sahabat Umar itu cinta kepada Ahlul Bait. Ibnu Abbas ini merupakan sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimuhu lahu min sighari, dan mendahulukan Ibnu Abbas walaupun masih kecil, mengedepankan Ibnu Abbas walaupun masih kecil, mendahulukan Ibnu Abbas walaupun masih kecil. Wa tahridul alim tilmidahu 'ala al-qawli bi hadrati man huwa asannu minhu idza urifa fihi al-ahliyah lima fihi min tansyitihi wa basti nafsihi wa targhibihi fil ilm. Demikian pula seorang guru, seorang ulama, ya, memotivasi muridnya untuk berbicara di depan orang yang lebih tua. Motivasi murid yang lebih muda untuk ngomong di depan yang lebih tua. Kalau diketahui bahwa yang lebih muda itu memang ahlinya dalam masalah itu, ngerti masalah itu, memotivasi dia, menyemangati dia, menjadikan dia tambah senang dengan ilmu. Jadi Ibnu Umar, sahabat Umar Ibnul Khattab, menyuruh Ibnu Abbas ngomong di depan ulama-ulama sahabat, ya, dimotivasi, dibesarkan hatinya, dijadikan tambah cinta kepada ilmu, tambah semangat. Jadi maksudnya di sini seorang penuntut ilmu itu kalau punya ilmu, ilmunya dikatakan, jangan minder. Nah, jangan minder maksudnya lah, jangan minder. Kalau memang punya, sampaikan, jangan sungkan-sungkan, sampaikan. Ya, tinggal nanti ada penjelasan juga cara penyampaiannya, itu juga penting tentang cara penyampaian. Selanjutnya, bab yang nomor ke-78 ini sambungannya. Idharul ilmi, menampakkan ilmu. Maksudnya kalau punya ilmu, ilmu itu disampaikan, jangan disimpan saja, jangan dibuat sendiri, disampaikan ilmunya. Hadisnya seperti yang dulu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada waktu Hajjatul Wada menyampaikan kepada para sahabat ya hadis, lalu beliau mengatakan liyuballighish syahidu al-ghaibah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa inna syahida 'asha an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Boleh jadi orang yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, ternyata yang disampaikan itu ya, orang yang diberi tahu itu, yang tidak hadir itu lebih paham dari dia. Jadi ternyata yang hadir kalah paham dengan yang tidak hadir. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang tidak hadir lebih paham daripada yang hadir. Sampaikan maksudnya, punya ilmu sampaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Mekah dengan para sahabat waktu bulan Ramadan, waktu itu puasa, sampai daerah namanya Usfan. Ya, Rasulullah melihat para sahabat tidak kuat, sudah payah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a bima'in farafa'ahu ila yadihi liyarahu an-nas. Rasulullah menyuruh diambilkan air, lalu beliau tunjukkan di depan sahabat semuanya, diminum di depan sahabat supaya dilihat oleh sahabat. Jadi supaya para sahabat membatalkan puasanya. Ini musafir ya, perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Rasulullah lihat sudah tidak kuat mereka, tidak kuat. Maka Rasulullah memberi contoh, ini loh saya minum di depan sahabat. Jadi menunjukkan ilmu supaya sahabat semuanya membatalkan puasanya, tidak kuat ya. Jadi menunjukkan. Demikian pula Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah usalli kaifa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku ingin salat dengan kamu, tujuanku bukan salat itu. Aku salat tujuanku adalah supaya kamu melihat ya, kamu melihat sendiri, kamu tahu bagaimana aku melihat Rasulullah waktu itu salat. Jadi beliau kepingin salat di depannya Abu Kilabah dan yang lainnya. Malik bin Huwairits ini salat, tujuannya bukan salat itu. Tujuannya adalah mengajarkan sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan ilmu. Jadi antum kalau tahu sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada yang lainnya. Begini loh sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan ilmu. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menaruh satu bab yang berjudul bab man shalla bin nas wa huwa la yuridu illa an yu'allimahum salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanahu. Bab orang yang salat bersama manusia sebenarnya dia tidak ingin kecuali mengajarkan kepada mereka salatnya Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi tujuannya hanya ingin mengajarkan gini loh sifat salatnya Nabi itu, gini loh sunnahnya Nabi dalam salat. Jadi tujuannya adalah menampakkan ilmu. Penuntut ilmu menampakkan ilmu. Demikian pula Talhah bin Abdullah bin Auf rahimahullahu taala mengatakan, "Shallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ala janazatin faqara bi Fatihatil Kitab wa qala li ta'lamu annaha sunnah." Aku salat di belakang Ibnu Abbas, salat jenazah. Lalu sahabat Ibnu Abbas itu mengeraskan bacaannya, baca Fatihah dikeraskan. Setelah selesai salat, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, supaya kamu tahu bahwa inilah yang sunnah. Baca Fatihah ketika salat jenazah itu adalah sunnah. Di salat jenazah suaranya dikeraskan sehingga semuanya dengar. Tujuannya apa? Mengajarkan. Begini loh tata cara salat jenazah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerasnya tadi untuk mengajarkan. Adapun kalau bukan tujuan mengajarkan, maka salat jenazah itu bacaannya pelan ya, sir. Ini tujuannya mengajarkan, dikeraskan. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tiadalah seorang dari kamu ya melainkan akan diajak berbicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah itu juru bahasa. Jadi masing-masing dari kita ini nanti akan diajak berbicara oleh Allah langsung. Bicara langsung dengan Allah tanpa ada juru bahasa, tanpa ada penerjemah. Fayandur aymana minhu fala yara ila ma qaddam min amali wa yandur ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam wa yandur baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa wajhi. Lalu dia orang itu melihat sebelah kanannya, yang dia lihat adalah amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Dia lihat sebelah kirinya, yang dia lihat adalah amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Dia lihat di depannya, ternyata di depannya adalah api neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka takutlah kepada api neraka walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Jadi hadis ini mengandung percakapan antara seorang hamba dengan Allah nanti hari kiamat. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, "Hadza haditsun hasanun sahih. Haddatsana Abu Sa'ib qala haddatsana Waqi' yauman bi hadzal hadits 'anil A'mash falamma faragha Waqi' min hadzal hadits qala." Ya. Kata At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan sahih. Kami diberitahu oleh Abu Sa'ib. Abu Sa'ib mengatakan kami diberitahu oleh Waqi'. Waqi' ya, gurunya Imam Syafi'i. Pada suatu hari Waqi' menyampaikan hadits ini dari Al-A'mash, sanadnya bersambung. Ya. Tatkala Waqi' selesai menyampaikan hadits ini, Waqi' berkata, ini kata Waqi'. Ini sesuai dengan bab kita ya. Kata Waqi', "Man kana ha huna min ahli Khurasan falyahtasib fi idhari hadzal hadits fi Khurasan li'anna al-Jahmiyata yunkiruna hadza." Kata Waqi', barang siapa di antara yang hadir ini ada penduduk Khurasan. Khurasan sekarang termasuk salah satu bagian dari Iran, Khurasan. Jadi di antara yang hadir ini kalau ada penduduk Khurasan, maka hendaklah mengharap pahala dari Allah, sampaikan hadits ini di Khurasan. Kenapa? Karena orang-orang Jahmiyah mengingkari hadits ini. Karena di Khurasan itu banyak orang Jahmiyah yang mengingkari hadits ini, yaitu hadits tentang Allah bakal berbicara dengan manusia. Jadi kata Waqi', di Khurasan itu banyak orang Jahmiyah mengingkari hadits ini, mengingkari cerita ini, maka penduduk Khurasan wajib menyampaikan hadits ini. Jadi sampaikan hadits ini. Ya, jadi menyampaikan hadits, menyampaikan ilmu. Jadi jangan disebut sembunyi-sembunyi, diterangkan, dijelaskan. Karena itu Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran." Karena ilmu tidak akan binasa sehingga ilmu itu menjadi tersembunyi. Jadi kalau ilmu sudah sembunyi-sembunyi, binasa. Karena itu belajar paling enak di masjid terang-terangan. Kalau dari rumah ke rumah, khawatir nanti ilmu itu sembunyi-sembunyi, rusak nanti ilmu itu, hilang nanti ilmu itu. Ya. Jadi kita bahas berapa bab hari ini? Ya, 74, 75, 76, 77, 78. 5 bab ya, 5 adab kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan adab yang nomor ke-79. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol silakan melalui kertas pertanyaannya. Kita masih ada waktu 3 menit. Jadi kalau ada yang kurang paham silakan dicatat pertanyaan, sehingga ketika ada sesi pertanyaan langsung pertanyaan dikirimkan ke saya jawab. Yang kemarin-kemarin belum jelas silakan ditanyakan yang sesuai dengan materi pembahasan kita ini. Ini di HP tidak ada sinyal.
sehingga tidak bisa masuk. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, insyaallah mulai besok kajian kita tambah lagi ya. Jadi insyaallah jam 10 pagi sampai jam 11 ada kajian. Kemudian jam 1 siang sampai jam 2 ada kajian lagi. Kita mengkaji tafsir juz Ammah. Mulai dari belakang, mulai dari An-Nas mundur ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Semoga lebih bermanfaat lagi. Saya kira mungkin itu dulu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sehat walafiat, selamat sejahtera, istiqamah, dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.